Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I'm loved. The Bible tells me so. I got love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, love. I got love, love. I got L-O-V-E, L-O-V-E in my heart. I got love. I got love. I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love. I got love. I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, love. I got love, love. I got L-O-V-E, L-O-V-E in my heart. Bintang-bintang menerangi angkasa, membuat malam ini indah, indah. Terangi dunia, ku mau menjadi terang seperti bintang, menjadi cahaya dalam kegelapan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian, aku bisa, aku bisa, aku bisa buktikan segalanya. Ku mau menjadi terang seperti bintang,
bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Aku bisa menjadi bintang. Aku bisa menggapai impian. Aku bisa wujudkan. Aku bisa menjadi bintang. Aku bisa menggapai impian. Aku bisa wujudkan segalanya bersama Yesus. Adik-adik, mari kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Let's go! Tahukah kamu ada sobatku yang bisa aku percaya? Dia tak pernah sembunyikan sesuatu daripadaku.
tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. One, two, three, go! Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Perhatian, ibadah Kids Impact akan segera dimulai. Mari adik-adik, persiapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Dua Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Alkitab Sumber Hidup Baru. Shalom adik-adik. Siapa yang hari ini bersuka cita? Yang bersuka cita semuanya bisa bangkit berdiri bersama-sama. Karena hari ini Kak Jessica mau ajak setiap kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelum kita persembahkan yang terbaik, kita mau icebreaker sebentar ya. Kita mau pemanasan dulu biar lebih semangat ya. Coba dong goyang-goyangkan bahunya. Goyangkan tanganmu. Kedua kakimu. Semua anggota tubuh kita mau goyang-goyangkan. Goyang-goyangkan. Oke, sekarang kita mau berdoa. Yuk adik-adik, siapkan hatimu, siapkan dirimu. Lipat kedua tangan dan tutup mata. Kita mau dari kecil belajar menghormati hadirat Tuhan. Yuk, sungguh-sungguh ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau setiap kami Tuhan boleh tetap beri yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh menari untuk Engkau.
Hari ini Tuhan, mari setiap kami Engkau yang kuduskan dan sucikan, agar setiap kami Tuhan boleh layak persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap terima berkat-Mu, kami siap terima sukacita-Mu. Kami mau menari, kami mau melompat, memuji, memuliakan nama-Mu. Ini setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap persembahkan yang terbaik. Katakan, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ini setiap kami bawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagai korban syukur kami yang terbaik. Mari sembah Tuhan, mari bersama-sama kita mau katakan, ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan.
Yesus Tuhan, layak disembah, layak dipuja. Sungguh hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami puja Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Seumur hidup kami mau sembah Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami temukan kasih-Mu. Firman-Mu berkata bahwa lebih baik 1 hari kami berada di pelataran-Mu daripada 1000 hari kami jauh dari hadirat-Mu Tuhan. Ini kerinduan setiap kami anak-anak-Mu. Kami rindu dekat selalu dengan-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu yang mengubahkan hidup kami. Yuk adik-adik, Kak Jessica ajak setiap kita, ayo kita lebih lagi menyembah Tuhan. Angkat pujian yang terbaik, angkat mazmur yang terbaik. Mari senangkan hati Tuhan. Yuk sama-sama ikuti kakak, kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembahkan, kami pujikan. Kau Allah kami, Kau Raja kami, layak disembah, layak dipuja selamanya. Kau Allah kami, kami sembahkan, kami pujikan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dengan suara-suara kemuliaan dahsyat bagi Allah kita sorakan haleluya.
kita lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama katakan, Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. yuk adik-adik, lebih lagi kita sama-sama katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Yuk adik-adik, kita kasih gerakan lebih lagi buat Tuhan. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Gak ada yang berdiam diri di tempat ini. Sama-sama kita mau katakan, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. berikan kemuliaan dan sorakan haleluya. Let's go, kita menari buat Tuhan kita. Adik-adik, ikuti gerakan kakak ya. Yuk, semua ikuti ya. Kita menari buat Tuhan kita. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
Shalom Kids Impact. Kids Impact, sejak kecil sudah kuat. Jumpa lagi dalam Kids News minggu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Siapa yang sudah rajin membaca firman Tuhan? Seperti firman Tuhan kita sepanjang bulan ini, kita belajar tentang Alkitab loh. Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah buku panduan dalam hidup kita. Dan minggu ini kita akan belajar tentang Alkitab sumber hidup baru. Pastikan adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya, supaya kita makin cinta lagi sama firman Tuhan. Apakah ada adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah Kids Impact? Jika ada, adik-adik yang mengikuti ibadah secara online dapat segera hubungi nomor 081 18 907 907 supaya kita bisa kenalan lebih lagi. Dan bagi adik-adik yang beribadah secara onsite bisa mengangkat tangan agar kakak-kakak dapat melayani adik-adik. Ada juga Pastor Nita yang ingin berkenalan dengan adik-adik loh. Let's check it out. Shalom adik-adik, perkenalkan saya Pastor Nita Setiawan, Ketua Divisi Kids Impact di Gereja Keluarga Allah. Saya ingin menyambut untuk adik-adik semua yang baru pertama kali bergabung di dalam Kids Impact, welcome. Kami semua sangat senang dengan kehadiran dan kedatangan adik-adik. Buat adik-adik yang ingin join dengan kelompok sel ataupun parents yang ingin menanyakan pertanyaan seputar Kids Impact, dapat menghubungi ke nomor berikut ini 081 18 907 907. Ikuti terus keseruan kegerakan di dalam Kids Impact. Tuhan memberkati. Yuk kita ucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman dan kakak-kakak yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Happy birthday! Nah, saatnya kita akan menyiapkan persembahan kita. Adik-adik dapat meminta bantuan orang tua untuk scan QR Code yang ada di layar. Atau juga bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar juga. Sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami, untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini kami berdoa untuk teman-teman dan kakak-kakak yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin. Biarlah Tuhan selalu melimpahi mereka dengan berkat, kesehatan, dan sukacita yang dari Tuhan. Mereka semakin tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi Tuhan. Saat ini kami juga membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan sucikan dan menguduskan persembahan kami. Dan biarlah persembahan kami ini dapat berkenan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, catat remanya, dan lakukan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Kids Impact. Kids Impact, sejak kecil sudah kuat. Kak Priska senang banget hari ini berjumpa lagi dengan adik-adik di ibadah Kids Impact hari ini. Kak Priska mau tanya sebelumnya, siapa yang di sini sudah membawa Alkitab? Sebulan ini kan kita belajar ya adik-adik tentang Alkitab. Ada yang sudah membawa Alkitab fisik untuk beribadah? Wah, luar biasa sekali ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, judulnya adalah Alkitab Sumber Hidup Baru. Apa adik-adik? Alkitab Sumber Hidup Baru. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa yuk. Lipat tangan, tutup matanya. Kak berkajak semuanya, lipat tangan, tutup mata yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berikan kami
telinga yang dengar-dengaran Tuhan akan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat firman yang dibagikan dapat kami lakukan, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini adik-adik kita akan belajar dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 15. Buka Alkitabnya adik-adik. Tadi adik-adik ada kan yang udah bawa Alkitab fisiknya. Sekarang kita buka Yohanes 3 ayat 1 sampai 15. Perikopnya adalah percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Nikodemus. Percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan saksikan video terlebih dahulu ya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata jika ingin melihat kerajaan Allah maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus berkata, roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia.
Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa, kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga. Nah, adik-adik udah lihat kan videonya yang tadi? Ada seorang pemimpin agama Yahudi. Ia bernama Nikodemus. Nah, ketika malam hari, suatu malam, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Kenapa ya? Akhirnya Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus. Nikodemus sangat senang sekali. Nikodemus itu berkata, Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di surga. Tapi Tuhan Yesus menjawab, kalau ingin melihat kerajaan Allah, maka orang tersebut harus dilahirkan kembali. Nah, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, bahwa untuk dapat melihat kerajaan Allah, kita harus lahir baru. Lahir baru itu seperti apa sih, Kak? Mari, yuk kita belajar bersama-sama yuk. Yang pertama, Alkitab itu memberitahu kita bahwa kita semua itu dilahirkan sebagai orang yang berdosa, adik-adik. Tetapi Alkitab juga memberitahu kita bahwa karena Yesus menjadi juru selamat kita, Yesus mau mati di atas kayu salib, kita dapat memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang bebas dari dosa. Nah, yang kedua, Nikodemus datang kepada Yesus di malam hari. Nah, Yesus berkata, kalau mau melihat kerajaan Allah, maka ia harus dilahirkan kembali. Tentu saja Nikodemus bingung ya adik-adik. Bagaimana mungkin orang bisa dilahirkan kembali? Apalagi jika ia sudah tua, bagaimana? Ternyata agar seseorang itu bisa dilahirkan kembali, maka ia harus dilahirkan dari air dan roh. Kak, bagaimana dilahirkan dari air dan roh berbeda dengan dilahirkan secara daging? Kak, adik-adik, ketika kita dilahirkan secara daging, maka itu adalah kelahiran fisik kita. Tetapi ketika kita dilahirkan secara air dan roh, artinya adalah kelahiran rohani kita. Selanjutnya, Kak, apa yang Yesus jelaskan tentang roh? Tadi kita udah baca ya sama-sama adik-adik di Alkitab. Roh itu seperti angin adik-adik. Ia ada, tetapi tidak terlihat. Nah, kita mau masuk adik-adik ke poin aplikasi yang pertama. Apa sih arti Kristen lahir baru? Misalnya nih adik-adik denger, Kak, Kristen lahir baru. Adik-adik tahu nggak sih artinya lahir baru? Ketika kita lahir baru, adik-adik bukan berarti penampilannya kita berubah. Misalnya nih, Kak Priska tiba-tiba berubah. Enggak, tetapi apa yang di dalam diri kita, apa yang di dalam hati kita itu berubah. Misalnya adik-adik dari malas, berubah jadi rajin. Adik-adik dari suka berbohong menjadi tidak berbohong lagi. Adik-adik dari tidak taat menjadi taat. Nah, ketika kita lahir baru itu adik-adik, hidup kita itu bukan milik kita sendiri adik-adik, tapi milik Tuhan, dan hidup kita itu kekal abadi. Kak, apa sih sumber kehidupan baru? Yang pertama adik-adik, Yesus itulah sumber kehidupan baru. Kita tahu itu karena ada di dalam mana adik-adik? Di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab fisiknya adik-adik. Atau Alkitab yang ada di gadgetnya adik-adik. Firman Tuhan itu adalah sumber kita untuk hidup baru. Kak Priska mau minta nih, adik-adik coba nih tulisin di buku catatannya. Sebutkan nama-nama kitab yang ada di dalam Alkitab. Boleh perjanjian lama, boleh perjanjian baru. Kita kan sebulan ini belajar tentang Alkitab ya adik-adik. Nah, Kak Priska rindu banget adik-adik hafal nih. Oke deh, bulan ini kita hafalin perjanjian lama dulu dari Kejadian sampai dengan Maleaki. Oke, bisa? Nah, adik-adik, kita sudah belajar tentang bagaimana kita lahir baru. Kita manusia yang berdosa, tetapi kita ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Hidup kita diselamatkan, hati kita diperbaharui. Kita tahu ini adalah firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib.
Tuhan, kami mengakui setiap dosa kami dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Masuklah dalam hati kami Tuhan, jadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kak Priska ajak nih adik-adik, hafalkan ya ayat hafalannya. Diingat-ingat, minggu depan kalau adik-adik ibadah lagi ke Kids Impact bisa dicek ke kakaknya. Kak, aku udah hafal. Oke? Adik-adik, Kak Priska mau ajak adik-adik untuk terima Tuhan Yesus ya. Tadi kita sudah berdoa undang Tuhan Yesus. Tapi adik-adik jangan lupa untuk terus rajin baca Alkitab, berdoa, ikut komsel, baca Raka. Terus ya adik-adik ikut Vigo, ikut Pondok Daud. Pokoknya ikut semua kegiatan yang ada di Kids Impact. Sampai jumpa di ibadah Kids Impact berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, angkat kedua tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan sepanjang hari ini kami tahu Engkau menyertai aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan ada hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, kiranya Tuhan tangan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan, ada atas keluarga demi keluarga. Bahkan Tuhan berkati pelajaran, berkati studi Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan adik-adik Kids Impact ini dimanapun mereka berada, Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan pakai setiap adik-adik ini Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun mereka berada, nama-Mu dipermuliakan. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih-Mu Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus-Mu ada atas setiap kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan Pastor Nita adik-adik, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.